Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah membahas tentang surat Al-Fil sampai selesai. Sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Humajah yang artinya orang yang mengupat. Para jamaah mau belajar enggak tentang ayat, surat dan kitab di dalam surat Al-Humajah? Sekali lagi, para jamaah mau belajar enggak? Syukur alhamdulillah bila para jamaah ingin mau belajar tentang ayat, tentang surat, tentang kitab dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wailul likulli humazatil lumajah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap orang yang mengupat dan mengejek. Maksudnya yang mengupat itu orang-orang yang tidak bisa bersyukur atas pemberian dari Sang Pencipta. Karena setiap umat manusia itu semuanya memiliki hati-hati yang tidak terima atas pemberian Sang Pencipta. Karena di dalam kitab Nurjati dan kitab Insan Hamil menyatakan bahwa seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya umat manusia itu memiliki semua tentang
tidak keterimaannya pemberian-pemberian Sang Pencipta, tentang tidak bersyukurnya tentang pemberian-pemberian Sang Pencipta. Jadi setiap umat manusia itu pasti memiliki semua rasa tidak keterimaannya atas pemberian-pemberian Sang Pencipta. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkan di dalam hidupnya. Umat manusia itu, seluruh umat manusia itu memiliki hati iri dan dengki atas kesuksesan orang lain, atas pemberian-pemberian terhadap orang lain yang lebih dari dia. Karena maknanya mengumpat itu, karena tidak diterimanya pemberian-pemberian Sang Pencipta, karena tidak mencukupi tentang keinginannya. Umat manusia itu kurang bersyukur atas pemberian-pemberian dari Sang Pencipta. Jadi umat manusia itu sering mengumpat, sering menyalah-nyalakan tentang pemberian-pemberian dari Sang Pencipta. Kenapa saya udah berjuang siang malam tapi rezekinya sedikit? Ada yang menyalah-nyalahkan tentang pemberian Sang Pencipta karena tidak mencukupi tentang keinginannya. Umat manusia itu sudah berjuang siang malam, berdoa, beribadah, beretikaf, tapi rezekinya tetap sedikit. Jadi umat manusia itu yang berpikirnya tentang duniawi saja, berarti umat manusia itu tidak pas di dalam perjalanannya. Karena segala sesuatu bila umat manusia mengukurnya dengan harta benda, berarti umat manusia itu tidak pas di dalam perjalanannya. Karena umat manusia itu dikiranya bila harta banyak pasti senang, padahal banyak harta itu susah membaginya. Karena banyak harta itu harus dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Karena harta benda itu milik Sang Pencipta, bukan milik makhluk-makhluknya. Jadi umat manusia bila diberikan rezeki-rezeki oleh Sang Pencipta, ibadahnya tekun, wiridnya tekun, dan yang lain-lainnya, tentang ibadah puasa, tentang ibadah sholat, berzikir, beritikaf, semuanya tekun, tapi rezekinya tetap sedikit. Lalu umat manusia itu mengumpat, lalu menggerutu di dalam hati dan pikirannya. Saya beribadahnya tekun, puasanya tekun, beritikafnya tekun, ibadah-ibadah yang lain semuanya dilakukan, tapi tetap perjalanan rezeki saya tetap sedikit. Lalu umat manusia itu mengumpat tentang dirinya. Jadi umat manusia itu kurang pas di dalam perjalanannya. Karena pemberian-pemberian Sang Pencipta itu yang tidak ternilai itu kesehatan. Lalu umat manusia itu tidak menyadari bahwa rezeki yang utama itu penglihatan, lalu pernapasan, lalu pendengaran, lalu penciuman, lalu gerakan-gerakan badannya. Itu rezeki yang utama. Jangan dibandingkan dengan harta benda. Semuanya harta benda itu tidak ada gunanya bila dirinya tidak sehat, bila matanya tidak sehat, bila telinganya tidak sehat, bila hidungnya tidak sehat, bila mulutnya tidak sehat, bila hati
jantung, dan ada yang di dalam tubuhnya itu tidak sehat. Semuanya harta seberapa banyak pun itu tidak menyenangkan. Hidup di dalam dunia itu yang menyenangkan itu sehat walafiat. Kalau harta itu masih bisa dicari. Kalau kesehatan itu tergantung umat manusianya menjaganya bagaimana. Karena indiri umat manusia itu tentang kesehatan itu tergantung indirinya umat manusianya itu bagaimana caranya menjaganya. Karena Sang Pencipta udah memberikan semuanya terhadap umat manusia, kesehatan itu tergantung umat manusianya memeliharanya bagaimana. Bila umat manusia ada orang yang seperti umat manusia yang dibanding-bandingkan dengan harta benda. Rezeki itu bukan harta benda saja, yang utama itu kesehatan. Bila ada orang yang rezekinya sedikit, lalu umat manusia itu mengubat tentang pemberian Sang Pencipta, berarti umat manusia itu tidak menerimanya tentang pemberian Sang Pencipta. Karena umat manusia itu tidak bersyukur terhadap pemberian Sang Pencipta bila masih mengupat atau menggerutu pemberian dari Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan wawo jaberwa, maknanya lingkungan. Umat manusia itu hidupnya di dalam dunia. Semua umat manusia itu hidupnya di dalam dunia. Semuanya mencarinya tentang harta benda. Tentang harta benda itu yang diberikan oleh Sang Pencipta itu, sebenarnya umat manusia itu seharusnya bersyukur atas pemberian Sang Pencipta. Jangan mengupat, jangan mengejek atas pemberian dari Sang Pencipta. Karena pemberian Sang Pencipta itu udah ada takdirnya, udah ada kodratnya sebelum lahir. Karena sebelum lahir umat manusia itu, sebelum dibentuk umat manusia itu ada perjanjian di antara Gustihnya dan umat manusia itu. Bila umat manusia itu mau dan umat manusia itu lahir. Bila umat manusia itu tidak mau, entar umat manusia itu tidak bisa lahir atau keguguran. Karena di dalam kitab Panjerung Urip Sejatine Urip itu semuanya umat manusia itu udah ada takdirnya, udah ada kodratnya. Semuanya udah ada takdirnya dan kodratnya. Karena umat manusia itu sebelum diciptakan itu ada perjanjian terlebih dahulu dengan Sang Pencipta. Karena umat manusia itu terdirinya dari cairan, getih, lalu berbentuk daging, lalu dibentuk sifat manusianya, lalu menghendak ke 5 bulan, lalu dikasih roh. Sebelum dikasih roh itu ada perjanjian di antara umat manusia itu, si jabang bayi itu dengan Sang Pencipta. Mau enggak nasibnya begini, kodratnya begini, takdirnya begini. Kalau mau, entar umat manusia itu lahir. Kalau tidak mau, entar umat manusia itu keguguran. Kalau umat manusia itu mau menyetujui tentang kelahirannya, tentang perjanjiannya atas alam rahimnya dengan Sang Pencipta, entar takdirnya begini, entar kodratnya begini. Semuanya umat manusia itu pasti ada takdirnya, pasti ada kodratnya.
Lalu menginjak 6 bulan, lalu dipertanyakan lagi. Kalau tetap berpikirnya tetap tidak berubah, lalu terus mendekati ke 8 bulan. Lalu dipertanyakan lagi, kalau tetap terus lagi berarti terus sampai lahir. Jadi dari umur 5 bulan sampai lahir itu terus tiap bulan itu dipertanyakan oleh Sang Pencipta tentang perjanjiannya, robah atau tidak. Bila pas di dalam kelahirannya si jabang bayi itu robah, entar di dalam kelahiran itu si jabang bayi itu entar meninggal dunia. Bila tidak robah sampai lahir si jabang bayi itu, sampai yang dijuluki sejatining urip. Jadi kalau di dalam kandungan itu pancereng urip, kalau di luar kandungan itu sejatining urip, telah hidup di dalam dunia. Lalu dilanjutkan, kalau umat manusia lahir di dalam dunia, lalu profesinya namanya diganti. Lalu dinamakannya insan hamil. Insan itu manusia hamil kang wis suci. Jadi kesucian umat manusia itu adanya di si jabang bayi sampai berumur 4 tahun atau 5 tahun. Karena kesucian umat manusia itu adanya di 4 tahun atau 5 tahun, seperti waktu dibuatnya cairan, getih, daging, lalu disifat bentuk manusia, lalu dikasih roh. Lalu umat manusia itu di dalam kelima jalan itu bisa bergerak. Lalu umat manusia itu udah lahir, lalu dijuluki insan hamil. Jadi kesucian umat manusia itu adanya di 4 tahun antara 5 tahun. Karena umat manusia itu namanya anak-anak, itu jujurnya itu di antara 4 tahun dan 5 tahun. Bila 5 tahun lebih itu bisa berbohong. Karena umat manusia itu bisa berpikir ini baik, ini buruk. Itu di umur 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Yang dinyatakan insan hamil itu diantaranya 4 sampai 5 tahun. Bila umat manusia lebih dari 5 tahun, berarti umat manusia itu udah tahu ini yang baik, ini yang buruk. Itu tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana. Tentang tingkah laku, perilaku, itu semuanya diserahkan oleh Sang Pencipta terhadap makhluk-makhluknya, khususnya umat manusia. Bila umat manusia itu dijuluki insan hamilnya udah selesai, lalu berganti dijuluki lagi dengan Nur Jati, kitab Nur Jati. Nur itu cahaya, jati itu diriku umat manusia. Jadi cahaya jati diri umat manusia itu di antara 5 tahun sampai akhir hayat. Itulah cahaya jati diri umat manusia itu. Jadi ketika kitab ini di malam hari ini menerangkan tentang kitab Pancerung Urip Sejatining Urip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nur Jati. Bila kitab Pancerung Urip Sejatining Urip, bila Pancerung Urip itu ing alam rahim, bila Sejatining Urip itu udah lahir, bila Insan Hamil itu kesucian umat manusia itu berada di 4 tahun antara 5 tahun, seperti Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine yang mau mengasih roh di dalam 4 bulan di antara 5 bulan. Jadi pertengahan 5 bulan. Karena bila 4 bulan umat manusia itu baru dibentuk sifat bentuk manusianya,
bila 5 jalan itu roh itu mau ditanamkan. Kalau pas 5 bulan lalu umat manusia itu di dalam rahim itu mulai bergerak karena rohnya udah pas ing dalam badannya, ing dalam kandungannya. Jadi umat manusia yang mengandung 5 bulan itu bisa bergerak. Bila 4 bulan itu belum bisa bergerak karena belum ada rohnya, baru sifat bentuk manusianya. Bila tentang insan hamil juga umat manusia itu di antara 4 tahun dan 5 tahun itu semuanya gerakan-gerakan umat manusia itu yang tahu tentang kebenarannya, yang tahu tentang keburukannya, itu di antara 4 tahun dan 5 tahun. Umat manusia itu namanya insan hamil itu mulai berubah meranjak ke kitab Nurjati. Kitab Nurjati itu di antara 5 dan 6 tahun lalu sampai akhir hayat. Jadi cahaya jati diri umat manusia itu semuanya itu berada di 5 tahun atau 6 tahun atau sampai akhir hayat. Karena umat manusia bisa berbohong, bisa tahu ini baik atau buruk, itu diantaranya 5 tahun dan 6 tahun. Bila 4 tahun itu masih suci, masih insan hamil. Insan itu manusia hamil kang wis suci. Jadi di dalam lingkungan alam dunia ini semuanya diserahkan terhadap umat manusia itu mau mencarinya bagaimana, apakah yang buruk, apakah yang baik. Itu terserah umat manusianya. Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine itu terserah umat manusianya mengambilnya yang mana. Karena Gusti Allah itu tidak memaksakan kehendak tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang agama. Semuanya diserahkan terhadap umat manusianya. Karena yang memiliki haknya itu umat manusia, Sang Pencipta tinggal menerimanya, tinggal menimbang-nimbangnya. Karena perbuatan-perbuatan umat manusia itu semuanya antar ditimbang oleh Sang Pencipta. Di dalam huruf wawo jaberwa maknanya lingkungan. Semuanya umat manusia itu antar dikumpulkan di dalam dunia ini. Perbuatannya baik atau buruknya semuanya terkumpul di dalam dunia. Entar kalau udah mati, entar baru ditimbang kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukannya. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Gusti Allah membuat alam maksar itu buat perkumpulan umat manusia yang ada di dalam dunia. Karena semua umat manusia itu pasti dikumpulkannya di alam maksar. Karena perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia itu semuanya pasti ditimbang. Karena Gusti Allah tidak bisa menyalahkan tentang perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia. Karena Gusti Allah itu siapapun umat manusia permohonannya baik dikasih, permohonan jelek dikasih. Semuanya tergantung umat manusianya. Karena Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine tidak menanggung beban sedikit pun. Yang menanggung beban itu umat manusianya. Umat manusianya yang merugi, Gusti Allah tidak merugi. Jadi Gusti Allah itu tidak bisa menyalahkan tentang makhluknya. Karena Gusti Allah itu yang maha adil. Gusti Allah itu yang maha agung. Gusti Allah itu yang maha mulia. Gusti Allah itu yang maha besar. Gusti Allah itu yang maha Rahman dan Rahim. Jadi Gusti Allah itu terbenturnya
tidak menyalahkan tentang makhluk-makhluknya, namanya manusia, perbuatan-perbuatan di dalam dunianya itu terbenturnya adanya di Rahman dan Rahimnya. Karena Gusti Allah telah mengucap, wahai umat manusia, memintahlah terhadap saya, baik dikasih, jelek dikasih. Jadi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya diberikan semua. Tentang kebaikan, tentang keburukan, semuanya diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu tidak bisa menyalahkan tentang makhluk-makhluknya, namanya manusia. Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine cuman bisa menimbang entar atas perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia dan alam semesta dan seisinya. Karena umat manusia itu perbuatan-perbuatannya kadang baik, kadang tidak. Jadi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya dua unsur semua. Kadang baik, kadang tidak. Kadang beriman, kadang tidak. Kadang patuh, kadang tidak. Semuanya dua unsur semua. Karena umat manusia itu imannya itu pasang surut, tidak ada yang kekal. Karena iman-iman manusia itu semuanya berubah-ubah. Jadi tergantung umat manusianya berpikirnya tentang apa. Bila berpikirnya tentang perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik, berarti imannya lagi kuat. Bila umat manusia berpikirnya tentang maksiat-maksiat, berarti umat manusia itu imannya lagi surut. Jadi semuanya tergantung umat manusianya, dipasrahkan semua terhadap Sang Pencipta. Sang Pencipta memberikan semuanya permohonan-permohonan umat manusia. Entar yang menanggung beban itu umat manusianya, bukan Sang Pencipta. Sang Pencipta itu cuman menimbang atas perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan lampaselu, maknanya lurus. Lalu dilanjutkan dengan lam tasjid jareli, maknanya ing perjalanan lingkaran. Jadi setiap umat manusia itu semuanya di dalam lingkaran-lingkaran, semuanya di dalam kelurusan-kelurusan. Umat manusia itu ada yang di dalam lingkaran kelurusan, ada yang di dalam lingkaran-lingkaran kejelekan. Itu semuanya tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana. Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine semuanya diserahkan terhadap umat manusia memilihnya jalan yang mana. Jalan itu panjang lebar, mana yang dipilih, mana yang dijalankan. Bila umat manusia ing perjalanannya memilih jalan yang lurus, berarti mengambilnya iman, takwa, tawakal terhadap Sang Pencipta. Karena umat manusia bila mengambilnya di dalam kelurusan, berarti mengambilnya iman, takwa, tawakal. Iman itu mengimani bahwa ada Sang Pencipta di dalam dunia ini, berarti saya itu mengikuti semua ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya. Lalu ketakwaan itu kepatuhan. Seluruh perintah-perintah yang dianjurkan oleh Sang Pencipta terhadap makhluk-makhluknya, khususnya umat manusia, lalu oleh umat manusia itu dipatuhi. Lalu dilanjutkan dengan ketawakalan. Ketawakalan itu maksudnya dikerjakan di dalam perjalanannya, di dalam ketekunannya, di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena umat manusia itu bila ingin selamat dunia dan akhirat, berpeganglah di dalam kelurusan. Karena
Gusti Allah itu mengajarkan tentang utusan-utusannya itu di dalam kelurusan-kelurusannya. Kelurusan-kelurusan itu umat manusia itu harus memegangnya, iman, takwa, tawakal. Karena di dalam iman, takwa, tawakal itu ada lingkaran-lingkaran di dalam hati, di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia itu. Karena di dalam lam tasjid jareli maknanya ing perjalanan lingkaran. Semua umat manusia itu di dalam perjalanan-perjalanan lingkaran-lingkaran semua. Karena lingkaran-lingkaran itu ada dua. Ada lingkaran kebaikan, ada lingkaran kejelekan. Semuanya itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Apakah yang lurus, apakah yang tidak. Apakah yang baik, apakah yang tidak. Itu tergantung umat manusianya memilihnya lingkaran-lingkaran yang mana. Lalu dilanjutkan dengan kapaseku, maknanya ujung. Semua umat manusia itu ujung-ujungnya permohonan-permohonannya yaitu terhadap Sang Pencipta. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya ujung-ujungnya bermohonnya, memintanya itu terhadap Sang Pencipta. Jadi seluruh umat manusia bila ingin bermohon itu harus melakukan perintah-perintah apakah yang dianjurkan oleh Sang Pencipta. Karena di dalam anjuran-anjuran itu, karena umat manusia waktu lahir itu mengucap, kalau dari bahasa kita pancerung urip sejati urip, oa-oa itu maknanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah. Jadi umat manusia itu membawahnya baru lahir itu cuman bisanya permohonan-permohonan. Sampai akhir hayat pun umat manusia itu membawanya permohonan-permohonan. Jadi umat manusia itu tidak ada yang mempunyai kepintaran apapun. Umat manusia itu tidak ada yang mempunyai kesaktian apapun. Karena umat manusia itu udah ditakdirkannya yaitu mempunyainya hanya cuman satu, yaitu permohonan-permohonan terhadap Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Jadi umat manusia itu cuman satu bisanya bermohon terhadap Sang Pencipta. Bila umat manusia ada yang bilang saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa yang ini. Jadi semuanya umat manusia bila ada yang bilang bisa ini, bisa itu, berarti umat manusia itu telah ujub, telah sombong, telah takabur. Karena segala sesuatu ucapan-ucapan umat manusia bila tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta, tidak akan dikabulkannya ucapan-ucapan itu. Karena di dalam biidnillah kelawan ridhoe Gusti Allah. Lalu Gusti Allah telah menghendaki terhadap seseorang bahwa seseorang itu bisa, pasti bisa. Bahwa seseorang itu tidak bisa, entar tidak bisa. Jadi semuanya umat manusia itu bisanya hanya berbicara dan bermohon terhadap Sang Pencipta. Semuanya mempunyai kekuatan-kekuatan itu adanya di Sang Pencipta, bukan umat manusia. Bila umat manusia tidak diridhoi oleh Sang Pencipta, semuanya umat manusia itu tidak mempunyai apapun. Karena umat manusia itu tidak mempunyai daya upaya sedikit pun bila tidak diizinkan oleh Sang Pencipta, bila tidak diridhoi oleh Sang Pencipta, bila tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta, umat manusia itu tidak akan bisa apa-apa, tidak akan mempunyai daya upaya apapun umat manusia itu di dalam dunia. Bila Sang Pencipta itu tidak menghendaki, tidak biidnillah, tidak meridhoi atas ing diri umat manusia yang ada di dalam dunia.
Jadi semua ujung-ujung umat manusia di dalam kapaseku maknanya ujung. Semuanya ujung-ujung umat manusia itu permohonannya semuanya terhadap Sang Pencipta. Tentang apapun itu terhadap Sang Pencipta. Tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang umur panjang, dan tentang yang lain. Semuanya itu terhadap Sang Pencipta ujung-ujungnya. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung umat manusia itu kehidupannya adanya di Sang Pencipta. Bila Sang Pencipta memanggil orang itu pasti kepanggil. Bila umat manusia itu dikehendaki untuk hidup selamanya tergantung Sang Pencipta, entar umat manusia itu lama hidupnya. Jadi semuanya dipasrahkan terhadap Sang Pencipta. Karena ujung-ujung umat manusia itu yang mengendalikan itu adalah Sang Pencipta. Hidup Sang Pencipta, mati Sang Pencipta yang menentukannya, bukan makhluk-makhluknya. Jadi segala perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya ujung-ujungnya dipasrahkan terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung umat manusia itu permohonannya adanya di Sang Pencipta. Ujung umat manusia kehidupannya ada di Sang Pencipta. Ujung kematian umat manusia itu adanya di Sang Pencipta. Ujung umat manusia rezekinya itu ada di Sang Pencipta. Ujung umat manusia derajatnya atau derajatnya itu adanya di Sang Pencipta. Semuanya ujung-ujung umat manusia itu adanya di Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan lam tasjid jareli ing perjalanan lingkaran. Lingkaran umat manusia itu semuanya udah ditakdirkan oleh Sang Pencipta semua. Umat manusia ini bagaikan wayang tergantung dalangnya. Semua makhluk umat manusia yang ada di dalam dunia ini wayang semua. Ibaratnya dalangnya itu Gusti Allah. Jadi tergantung Gusti Allahnya apa yang dimainkan, apa yang dijalankan. Jadi semuanya wayang-wayang yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu yang mengendalikan itu Gusti Allah atau Gustine atau Sang Pencipta. Jadi makhluk namanya manusia yang ada di dalam dunia ini yang menggerakkan segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu kenikmatan atau kesengsaraan itu diberikan oleh Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu memberikan kesengsaraan, memberikan kenikmatan. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu semuanya ada ujian-ujian. Yang menguji itu Gusti Allah. Karena di dalam kesengsaraan umat manusia yang ada di dalam dunia ini diberikan oleh Sang Pencipta terhadap umat manusia. Apakah umat manusia itu masih beriman? Apakah umat manusia itu masih patuh di dalam perjalanan kebenaran-kebenarannya atau kebaikan-kebaikannya diuji di dalam kesengsaraan? Bila umat manusia diuji dengan kemewahan-kemewahan, apakah umat manusia itu bisa membaginya? Apakah bisa melestarikannya terhadap orang-orang yang membutuhkannya? Bila umat manusia tidak bisa membaginya tentang kekayaan-kekayaannya itu, entar umat manusia itu entar mendapatkan imbalan-imbalan atas perbuatan-perbuatannya. Karena umat manusia itu diuji di dalam dunia ini ada dua, yaitu kesengsaraan dan kenikmatan. Semuanya kesengsaraan atau kenikmatan itu semuanya diberikan oleh Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah terhadap makhluk-makhluknya seluruh dunia. Bukan umat manusia saja,
satu hewan, tumbuh-tumbuhan, umat manusia itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, itu mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan. Semuanya namanya makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah yang ada di dalam dunia ini. Semuanya mendapatkan semua mendapatkan ujian semua, tapi yang utama itu yang diuji adalah umat manusia yang ada di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan habasehu, maknanya nyata. Gusti Allah telah menyatakan terhadap makhluk-makhluknya namanya manusia yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Antar umat manusia itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ternilai. Antar umat manusia itu mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan yang tidak ternilai. Tapi Gusti Allah itu ada ukuran-ukurannya. Ada ukuran-ukuran yang tertentunya. Tentang umat manusia diuji tentang kesengsaraan, pasti ada ukur-ukurannya. Tentang umat manusia diuji tentang kenikmatan-kenikmatan, itu ada ukuran-ukurannya. Jadi tergantung umat manusianya. Bila kesengsaraan masih beriman enggak, bila kenikmatan bisa membaginya enggak. Semuanya dipasrahkan terhadap umat manusia, memilihnya bagaimana. Bila umat manusia beriman, berarti masih bertakwa, masih tawakal, masih beriman terhadap Sang Pencipta. Karena keimanan, ketakwaan, ketawakalan itu kunci utama yang bisa menyelamatkan diri umat manusia di dalam dunia dan sampai akhir hayatnya. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar maknanya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengucap terhadap kaumnya, telah mengucap terhadap pengikutnya, bila umat manusia itu menginginkannya selamat dunia dan akhirat. Semua umat manusia, namanya manusia, itu pasti mempunyai salah, pasti mempunyai benar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang terdirinya Islam itu untuk pegangan-pegangan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, supaya mempunyai keyakinan di dalam dunia ini. Agama-agama itu adalah keyakinan. Sang Pencipta itu keyakinan. Jadi tentang agama, bisa ada agama karena keyakinan, bisa ada Sang Pencipta itu karena keyakinan. Jadi tergantung umat manusianya meyakini atau tidak terhadap agamanya, terhadap Sang Pencipta. Kanjeng Nabi Muhammad SAW lalu dikasih kitab namanya Al-Quran. Lalu isi Al-Quran itu ada dua jalur. Ini yang baik, ini yang buruk. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena di dalam kebaikan-kebaikan itu tidak ternilai. Di dalam keburukan-keburukan itu sangat tidak tahu kapan jauhnya, kapan dalamnya keburukan-keburukan itu. Jadi semuanya keburukan-keburukan itu hanya Allah yang tahu. Kebaikan-kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Umat manusia itu tidak ada yang tahu. Jadi umat manusia itu jangan menyalah-nyalakan orang. Karena manusia itu bila menyalah-nyalakan orang, berarti umat manusia itu tidak pas di dalam perjalanannya. Karena memikirkan diri orang. Alangkah baiknya umat manusia itu memikirkannya dirinya saja. Karena umat manusia itu semuanya pasti ada benar, semuanya pasti ada salah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang itu. Umat manusia itu harus dijalankannya kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan. Jangan menilai-nilai orang, jangan menyalah-nyalakan orang.
Sang pencipta saja tidak menyalahkan tentang makhluk-makhluknya, cuman bisanya menimbang atas perbuatan-perbuatannya. Jadi umat manusia itu saya berpesan jangan menyalah-nyalahkan orang, karena sang pencipta saja tidak berani menyalahkan orang, cuman bisanya menimbang entar besok atas perbuatan-perbuatannya umat manusia di dalam dunia. Karena umat manusia itu bisanya ditimbang oleh sang pencipta. Sang pencipta tidak bisa menyalahkan bahwa nama orang ini salah, bahwa nama orang ini benar. Bila umat manusia disalah-salahkan oleh sang pencipta, entar sang pencipta itu terbendu. Karena sang pencipta bilang, wahai umat manusia, bermohonlah terhadap saya, minta apapun dikasih, minta baik dikasih, minta buruk dikasih. Gusti Allah itu sang pencipta itu Inggustine itu terbenturnya oleh yang maha pemurah, yang maha pengasih. Terbenturnya tidak bisa menyalahkan terhadap makhluk-makhluknya namanya manusia. Sang pencipta itu terbenturnya oleh keinginan-keinginan umat manusia itu semuanya dikasih. Bila umat manusia menginginkan ini dikasih, menginginkan ini dikasih, menginginkan buruk dikasih, menginginkan benar dikasih. Jadi Gusti Allah atau sang pencipta atau Inggusne tidak bisa menyalahkan makhluk-makhluknya. Bisanya cuman menimbang atas perbuatan-perbuatannya. Jadi sang pencipta itu buat contoh terhadap umat manusia yang ada di dalam dunia. Jadi janganlah menyalah-nyalahkan orang, jangan menyalahkan di antara satu dan dua. Sang pencipta saja tidak berani mengucap menyalahkan makhluk-makhluknya, apalagi kita semua ini, umat manusia ini ciptaannya, makhluk-makhluknya, tapi bisa berani menyalahkan satu dan dua, tiga dan empat. Itu jangan dilakukanlah. Sang pencipta saja tidak berani menyalah-nyalahkan, apalagi umat manusia hanya sekedar makhluk-makhluknya, ciptaannya. Jadi saya berpesan terhadap seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, janganlah menyalah-nyalahkan orang, janganlah menjelek-jelekan orang. Semuanya itu makhluknya sang pencipta. Sang pencipta juga tidak menyalahkan tentang makhluknya, apalagi makhluk-makhluknya bisa berani menyalahkan tentang orang lain. Jadi saya berpesan, janganlah menyalahkan terhadap makhluk-makhluknya, terhadap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Fikirkanlah dirinya saja, jangan memfikirkan orang lain. Lalu dilanjutkan dengan zeja berja, firo rezekine menusahnya. Tentang rezeki umat manusia itu tidak ternilai. Rezeki itu bukan harta benda saja. Semuanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya dikasih rezeki. Rezeki umur panjang itu rezeki, nafas yang sehat rezeki, penglihatan yang normal rezeki, pendengaran rezeki, semuanya penciuman yang normal rezeki, buang air kecil dan air besar normal itu rezeki, kesehatan rezeki, semuanya yang ada diri umat manusia itu semuanya rezeki. Jadi tentang rezeki itu bukan harta benda saja, kesehatan itu yang lebih utama. Karena di dalam zeja berja, firo rezeki ini menusahnya. Firo rezeki menusahnya itu, manusia itu harus tahu tentang firo itu diwilah-wilah. Rezeki harta benda ini, rezeki kesehatan ini, penglihatan ini,
kesuburan ini, semuanya umat manusia itu harus tahu tentang viro-viro rezeki ini. Maksudnya viro-viro itu diwilah-wilah inggirihnya sendiri. Kalau di dalam huruf zim itu maknanya dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti ing dalam hati, ing dalam pikiran. Sebelum mengucap, umat manusia itu harus ditimbang-timbang ing dalam hatinya. Karena pertimbangan-pertimbangan ing dalam hati itu yang lebih utama. Bila umat manusia tahu tentang di dalam huruf jim itu dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti ing dalam hati sebelum melangkah, sebelum mengucap. Lalu dilanjutkan dengan te tangwan jaretin, tingkatane menusane. Semua umat manusia itu tingkatan-tingkatannya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tentang keilmuannya itu berbeda-beda, tentang harta benda berbeda-beda, tentang wujud berbeda-beda. Semuanya tentang tingkatan-tingkatan umat manusia itu berbeda-beda. Jadi umat manusia itu harus menerimanya tentang takdirnya, tentang kodratnya yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, bahwa saya bisanya cuma segini, bahwa saya mampunya segini. Itu harus nerima karena udah takdirnya, udah kodratnya. Karena tingkatan-tingkatan umat manusia itu tidak sama. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya tidak sama tentang tingkatan-tingkatan yang ada di dalam dunia ini. Karena umat manusia dikasih kekuatan-kekuatan dari 1 dan 2, dari 2 dan 3, dari 3 dan 4. Semuanya umat manusia itu dikasih semua tentang kekuatan-kekuatan itu oleh Sang Pencipta. Karena umat manusia itu semuanya digerakkannya itu yang utama, yaitu dari kaki, lalu tangan, lalu yang kelima itu sekujur badan. Karena yang menggerakkan itu yang utama adalah hati dan pikirannya. Bila hati pikirannya telah bergerak, telah terketuk, lalu rohnya menggerakkannya. Jadi semuanya adanya ing diri umat manusianya. Kalau dari bahasa Jawa yaitu badan papat kelima pancer kakang kawa adi ari-ari. Jadi semuanya yang menggerakkan itu adalah rohnya. Semuanya yang menggerakkan itu ada rohnya ing dalam hati, ing dalam pikirannya. Jadi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya digerakkan oleh rohnya dan hati dan pikirannya. Jasad itu bila ditinggalkan roh atau ditinggalkan hati dan pikirannya, jasad itu tidak bisa bergerak apapun. Bila umat manusia rohnya tetap ada, tapi hatinya tidak bergerak, pikirannya tidak bergerak, roh pun tidak bergerak. Bila umat manusia hatinya terketuk, pikirannya terketuk, entar rohnya itu bergerak sendiri. Jadi kunci roh itu adanya di dalam hati dan pikiran. Dan pikiran dan hati juga kuncinya di dalam roh. Jadi semuanya yang mengendalikan ing diri umat manusia itu adanya hati dan pikiran dan roh. Jasad itu semuanya yang menggerakkan itu roh dan hati dan pikiran. Bila umat manusia ditinggalkan roh dan hati dan pikirannya, jasad ini tidak bisa akan bergerak sedikit pun. Lalu dilanjutkan dengan lam tezid paselu ing perjalanan lurus. Umat manusia itu di dalam kehidupan di dalam dunia ini semuanya menginginkannya kelurusan di dalam dunia ini. Jadi umat manusia bila menginginkan kelurusan di dalam dunia ini, berbuatlah di dalam dunia ini kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini semuanya butuh perjalanan semua, tidak ada yang instan.
Bila umat manusia menginginkannya kelurusan-kelurusan di dalam dunia ini, beramallah dengan tingkah laku yang baik, yang benar dan yang mulia. Karena amal-amal itu tidak terhitung. Amal itu banyak, amal jariah, sedekah jariah atau amal-amal yang lain. Itu semuanya amal-amal. Amal-amal itu maksudnya tingkah laku, perilaku, perbuatan-perbuatan umat manusia. Maksudnya amal-amal itu amal perbuatan kita sendiri. Tergantung, semuanya itu tergantung amal perbuatannya. Karena kunci-kunci umat manusia yang ada di dalam dunia ini, bila menginginkannya kelurusan-kelurusan di dalam dunia ini. Karena umat manusia semua lurus di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu karena dimuliakan semua oleh Sang Pencipta. Karena dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam dimuliakan semua. Jadi umat manusia itu di dalam kelurusan semua. Karena bibit umat manusia itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Jadi kita semua ini mulia semua. Jadi turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam itu mulia dan lurus bentuk manusianya. Tapi tingkah laku, perilakunya itu tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana, mengambilnya yang baik atau yang buruk. Karena segala sesuatu umat manusia yang ada di dalam dunia ini, karena Gusti Allah itu menciptakan makhluk yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama kalinya Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah telah mengutus seorang nabi-nabi. Jadi utusan-utusan Gusti Allah yang pertama kalinya yaitu seorang nabi. Jadi umat manusia itu harus mengikuti ajaran-ajaran nabi. Seluruh nabi yang ada di dalam dunia ini semuanya baik semua, tidak ada yang salah. Nabi itu yang diketahuinya adalah 25 nabi. Padahal nabi-nabi itu banyak, tidak terhitung, tidak ada yang tahu berapanya. Yang tahu itu Sang Pencipta. Bila ada yang menyatakan bahwa nabi itu adanya 25 nabi, itu hanya perkiraan-perkiraan. Karena utusan-utusan Gusti Allah itu tidak ada yang tahu. Karena umur alam dunia ini semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang udah berapa ribu abad, tidak ada yang tahu. Bila ada umur alam dunia ini adanya cuman 2022 di waktu sekarang. Tapi padahal umur alam dunia itu tidak ada yang tahu. Itu hanya perkiraan-perkiraan. Jadi utusan-utusan Sang Pencipta itu seorang nabi itu tidak ada yang tahu seberapanya. Cuman yang diketahuinya adalah cuman 25 nabi. Jadi marilah kita bersama-sama memedomi, mengimani, meyakini bahwa ada utusan-utusan Sang Pencipta, ada utusan-utusan Ingustine, ada utusan-utusan Gusti Allah. Utusan-utusan Gusti Allah itu yang pertama kalinya yaitu seorang nabi. Lalu dilanjutkan dengan mim jaber ma, maknanya Muhammad. Kayak Nabi Muhammad SAW itu termasuk utusan-utusan Sang Pencipta. Kata orang-orang yang banyak bahwa kayak Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir. Tapi menurut kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, kitab Pancerurip Sejati Urip, itu utusan-utusan Sang Pencipta atau rasul-rasul atau utusan-utusan itu tidak ada yang tahu apakah kanjeng Nabi Muhammad itu terakhir ataukah tidak. Itu semuanya dipasrahkan saja sama Sang Pencipta.
Karena yang berkehendak itu Sang Pencipta, yang meridhoi itu Sang Pencipta. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu kata orang-orang Nabi yang terakhir. Tapi kata kitab saya itu belum tamtu, karena utusan-utusan Sang Pencipta itu tidak ada yang tahu. Rasul-rasul Sang Pencipta itu tidak ada yang tahu seberapa banyaknya, apakah terakhir atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Bila umat manusia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir, itu baru kata manusia. Tapi kata Sang Pencipta itu belum, karena semuanya masih berjalan. Kalau masih berjalan itu belum tamtu semua, karena di dalam dunia ini masih berjalan. Jadi umat manusia itu tidak bisa menentukan segala apapun di dalam dunia ini. Yang bisa menentukan itu adanya di Sang Pencipta, bukan umat manusia yang ada di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan zeja berja firo rezekine menusahnya. Jadi rezeki umat manusia itu tidak terhitung. Umat manusia bila tidak ada utusan-utusan Sang Pencipta atau rasul-rasul Sang Pencipta atau nabi-nabi Sang Pencipta, entar umat manusia ini yang ada di dalam dunia ini entar buta huruf semua, entar tidak mengetahui tentang keyakinan, tentang agama, tentang Tuhannya, tentang kitabnya. Karena setiap Sang Pencipta menurunkan tentang rasul-rasulnya, tentang utusan-utusannya itu semuanya dikasih kitab semua. Contohnya kayak Nabi Isa, kayak Nabi Daud, kayak Nabi Musa, kayak Nabi Muhammad SAW, semuanya dikasih kitab semua. Lalu mempunyai agama semua. Agama itu keyakinan. Sang Pencipta itu keyakinan, itu tergantung umat manusianya meyakini atau tidak. Kitab-kitab, contohnya kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, itu adanya dua unsur semua di dalam kitab yang keempat itu. Ini yang baik, ini yang buruk. Semuanya mengajarkan tentang itu, memberitahu ini yang baik, ini yang buruk. Semua kitab pemberian Sang Pencipta, contohnya Al-Quran, contohnya Injil, contohnya Zabur, contohnya Taurat, semuanya itu pemberian Sang Pencipta. Kitab yang keempat itu mulia semua, tidak ada yang salah mengajarkannya. Karena di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab pemberian Sang Pencipta itu baik semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu manusianya dan perbuatan-perbuatannya. Karena umat manusianya merasanya yang paling benar, yang paling suci. Itulah umat manusia. Karena padahal umat manusia itu mempunyai ada dua jalan. Kalau umat manusia dinyatakan suci, umat manusia telah melakukan kesalahan, dipastikan. Bila umat manusia dinyatakan salah, umat manusia itu dipastikan berbuat kebaikan. Karena umat manusia itu ada dua unsur, kadang baik, kadang tidak, kadang jahat, kadang tidak. Jadi umat manusia itu jangan diucap salah, jangan diucap benar. Karena umat manusia itu dua unsur. Bila umat manusia dinyatakan benar, karena umat manusia itu melakukan kebaikan. Tapi sewaktu-waktu umat manusia itu dengan berjalannya waktu lalu mendapatkan berbuat kesalahan. Apakah umat manusia itu dinyatakan benar? Kan belum tentu dinyatakan benar, pasti dinyatakan salah. Karena umat manusia itu dinyatakan benar dan salah, itu tergantung umat manusianya. Bila umat manusia di perbuatan
di malam hari ini tidak benar, tapi sewaktu-waktu menjalankannya kebenaran. Entar umat manusia itu apakah dinyatakan salah? Itu pasti dinyatakan benar. Jadi semuanya umat manusia yang hidup di dalam dunia ini jangan dinyatakan benar, jangan dinyatakan salah. Karena umat manusia itu pasti ada benar, pasti ada salah. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya mempunyai kesalahan semua, semuanya mempunyai kebenaran semua. Jadi umat manusia itu jangan dibilang benar, jangan dibilang salah. Disitulah letak-letak kekurangan-kekurangan umat manusia itu, karena tidak memahami tentang dua unsur itu. Yang bisa tahu tentang umat manusia dua unsur itu adalah Sang Pencipta. Karena yang menimbang entar Sang Penciptalah ini baik, ini buruk. Itu hanya ditimbang. Tapi Sang Pencipta tidak bisa bilang bahwa ini salah, bahwa ini benar. Karena umat manusia itu cuman bisanya ditimbang oleh Sang Pencipta atas perbuatan-perbuatannya, atas tingkah lakunya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan te tangwan jaretin, tingkatane menusane. Semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya tingkatannya berbeda-beda. Tingkatan kebaikan, tingkatan kemuliaan, tingkatan yang lain-lainnya itu berbeda-beda di antara kita semua ini. Tidak ada yang sama. Tentang keimanan pun tidak ada yang sama. Iman itu kadang kuat, kadang tidak. Waktu sekarang kuat, entar besok lusa belum tentu. Jadi tingkatan-tingkatan keimanan umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini semuanya itu belum tentu semua tentang tingkatan umat manusia. Karena pada malam hari ini umat manusia, contohnya di pengawasan malam hari ini, ada yang kuat imannya, ada yang kepintarannya lagi peka, lagi kuat daya ingatnya. Besok lusa itu belum tentu. Jadi tingkatan umat manusia itu berubah-ubah, tidak ada yang kekal. Tingkatan umat manusia itu kadang kuat, kadang tidak, seperti keimanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena iman, takwa, tawakal itu bila imannya lagi kuat, entar dipeganglah keimanan, ketakwaan, ketawakalan. Bila umat manusianya keimanannya tidak kuat, tingkatan keimanannya tidak kuat, entar tidak dipeganglah keimanan, ketakwaan, dan ketawakalan di dalam perjalanan umat manusia itu. Jadi tentang tingkatan umat manusia itu seluruh dunia itu tidak ada yang sama. Semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan. Orang lebih pasti ada kurang, orang kurang pasti ada kelebihan. Semuanya itu dua unsur semua, tidak ada yang satu unsur. Karena di dalam dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Jadi marilah kita bersama-sama di dalam malam hari ini, marilah kita berintrospeksi diri, mawas diri terhadap dirinya masing-masing. Jangan melihat terhadap orang lain, lihatlah dirinya kita itu sendiri. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina Muhammad wa sallim wa baraka wa ta'ala rasul azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan bikum majida ya rabbana lakal hamdu kama sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il ahwali wal afat wa taqdim jami'al hajat wa turbi jami'il syahad wa turbina bi anta darajat
وتبلغ سنة في الحياة اللهم إني أسألك موجبات ورحمتك في الغنيمة من كل وجب جنات ونفسة من الحساب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تربيها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير ناصرين برحمتك يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت إنك التواب الرحيم وخصوصا para jamaah wa umurina wa salamati berada berizkilah wa umurina wa salamati berada berizkilah wa umurina wa salamati berada berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin min al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.